Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 24 Juli tahun 2021 kita akan kembali masuk ke dalam ibadah online. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema sikap hati. Mari kita saati berdoa. Bapa Surgawi, curahkan damai sejahtera, sukacita, ketentraman pada kami, sehingga kami boleh duduk tenang, diam di kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu Bapa. Melalui hamba-Mu, Engkau urapi dia dalam keterbatasannya, kuasa-Mu dinyatakan dengan sempurna. Berkati setiap telinga yang mendengarkan dan mengalami berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kalau sampai hari ini kami masih hidup, semua itu karena kasih karunia-Mu, semua itu karena perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, keajaiban dan mujizat selalu menyertai hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Hari ini kita akan segera baca di firman Tuhan di Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan, kita sepakat baca 2, 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 4, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Serentak bersama ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Nah, menarik sekali untuk kita perhatikan tentang khotbah di bukit ini. Merupakan rangkaian khotbah yang sangat terstruktur, khususnya di pasal 5 dan pasal 6. Pasal ini mengatakan Yesus berbicara mengenai diri pribadi atau jati diri pengikut Kristus. Bagaimana pengikut Kristus harus memiliki watak seperti Kristus. Nah, Yesus sudah menetapkan standar watak yang tinggi bagi pengikut-pengikutnya. Jadi di Alkitab sendiri sudah terstruktur, Alkitab sendiri di firman Tuhan dengan jelas sudah disampaikan bagaimana watak pengikut-pengikut Kristus. Nah, jadi pengikut Kristus harus memiliki watak yang lebih unggul dari rata-rata di dunia. Watak yang lebih unggul daripada watak orang dunia. Sehingga terlihat jelas perbedaan antara watak pengikut Kristus dan yang bukan. Nah,
Kemudian di pasal 7 Yesus berbicara tentang relasi. Katakan relasi, hubungan orang Kristen, hubungan pengikut Kristus dengan orang lain dan Bapa Surgawi, atau hubungan pengikut Kristus dengan sesamanya dan hubungan relasi dengan Bapa Surgawi. Nah, di sini kita melihat Yesus Kristus berbicara demikian, karena jika kita memiliki watak Kristus, maka kita harus mempraktekannya. Watak Kristus itu tidak bisa disimpan untuk diri sendiri. Watak Kristus itu lambat tapi pasti akan terlihat oleh orang lain, khususnya saat kita hidup di keluarga dan lingkungan kita. Jadi watak Kristus itu akan terlihat yang murni aslinya, yang terbentuk dari proses. Maupun sesudah dia mengalami proses tapi dia tidak mau berubah. Itu yang dikatakan munafik atau aspal. Asli tapi palsu. Atau watak Kristus yang abal-abal. Tapi kenapa Ibu Yohana mengatakan watak Kristus? Ya, mereka mengatakan mereka memiliki watak Kristus. Tapi watak Kristus yang murni, yang asli akan terlihat saat dia mengalami proses, saat dia mengalami masalah. Dia tetap tidak tergoyahkan, masih memiliki kesetiaan untuk mengiring Tuhan, sikapnya. Nah, sikapnya, 3 sikap ini akan teruji saat kita mengalami masalah. Ada yang sungguh-sungguh pure, murni banget. Apapun yang terjadi, suka atau duka, senang atau sedih, dalam proses, dalam ujian atau tidak, atau dalam sehari-hari dia mengalami masalah, dia tetap setia ikut Kristus. Dalam menghadapi siapapun, dia tetap tunjukkan watak Kristus itu, sehingga orang dibawa kepada Kristus melalui sikap dan keteladanannya. Kalau asli tapi palsu, bagaimana Ibu Yohana? Asli tapi palsu itu munafik. Munafik waktu banyak orang, waktu pelayanan, wah luar biasa baiknya. Wah ramah lembut, luar biasa baiknya. Tapi waktu di rumah, wow sangat luar biasa. Teriakannya, amarahnya, simpan dendam, dikit-dikit kesinggung. Itu mendadak bisa menghilang. Tapi kalau abal-abal bagaimana? Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu bagaimana? Senin sampai Sabtu rohana. Minggu rohani. Nah, kalau gitu pandemi orang ibadah online bagaimana Ibu Yohana? Cuman waktu ikut ibadah online aja dia rohani. Kira-kira Tuhan bisa dibohongin nggak? Tuhan nggak akan bisa dibohongi. Sebenarnya dia bukan menipu pendeta, dia bukan menipu gembalanya, dia bukan menipu keluarganya, menipu istri atau suaminya, tapi dia menipu Tuhan, dia membohongi Tuhan. Nah, 3 watak ini janganlah sampai yang 2 itu kita ikuti, tapi ikutilah yang asli dan pure itu. Nah, bagaimana Ibu Yohana kalau sikap terhadap, kita perhatikan sikap terhadap saudara seiman. Nah, itu saudara seiman. Kita bisa lihat di ayat 1 sampai ayat 5 di Injil Matius pasal 7, ayat 1 sampai ayat 5 dan ayat 12 tadi kita sudah baca. Pertama dikatakan ayat 1 sampai ayat 5, janganlah kamu menghakimi, janganlah engkau menghakimi, janganlah kita menghakimi. Kenapa Yesus Kristus mengatakan demikian? Karena Yesus secara khusus mengangkat hal ini yang sangat penting, yang sangat prinsipil sekali. Karena sikap ini sering tanpa sadar kita sudah lakukan atau sengaja kita lakukan karena lagi kesel, lagi emosi, lagi marah, lagi mau menang sendiri. Sadar tidak sadar
kita sudah melakukan dan terlalu sering kita melakukan hal itu. Seringkali kita lebih melihat kesalahan dan kekurangan daripada saudara kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, gembala sidang kita, teman sepelayanan kita. Namun kita tidak menyadari kita pun banyak sekali kesalahan dan kita terlalu melihat yang salah, tidak melihat kelebihannya. Dan itu yang sering kita lihat di lapangan. Misalnya, padahal orang itu pakai baju bagus banget gitu, pakai baju bagus banget, udah matching banget lah antara kalau perempuan, saya mengatakan perempuannya gaun dan handbagnya dan sepatunya. Wah, bagus banget, perlu diteladani. Pasti orang itu sudah mengaturnya dengan sangat spesifik. Tapi ada nyeletuk kata-kata. Bagus sih, tapi harusnya lebih bagus kalau dia begini, dia begitu. Setiap orang kan memiliki selera yang beda. Kenapa tidak mengatakan itu bagus, perlu kita teladani, warnanya cocok. Gaya jalannya pakai gaun sama pakai celana panjang beda. Wah, keren, anggun. Kasih apresiasi, kasih pujian. Nggak usah harus ada kata-kata, ya kalau dia begitu lebih bagus. Dia begini lebih bagus. Dia begitu lebih bagus. Nggak perlu sok pinter. Nggak perlu kayak engkau yang paling hebat. Orang lain semua salah. Setiap orang pasti ada kelebihan yang bisa kita ambil teladani. Kekurangannya kita nggak perlu teladani, nggak perlu ambil. Kita bisa bantu doa. Kalau ada kesempatan, kalau digerakkan oleh Tuhan, kita beri masukan bagian kesalahannya. Tidak perlu takut bahwa saya kasih tahu dia salah, nanti dibilang saya menghakimi. Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian. Tuhan Yesus mengatakan jangan hilang sikap kritis dan menyatakan yang salah. Kalau tahu dia salah, dia bakalan kecemplung, dia bakalan hancur, kita harus tarik dan kita kasih tahu. Kamu tidak boleh begitu. Tapi 2 orang aja, jangan di depan umum mempermalukan dia. Itulah sikap hidup watak pengikut Kristus yang perlu sangat kita perhatikan. Dan sampaikan dengan sikap bijak. Sampaikan dengan tata bahasa yang bagus. Jangan mengatakan, wah kamu itu salah banget loh. Ya aduh kamu maluin banget deh. Nggak perlu begitu. Nggak perlu begitu. Sampaikan kritikan kita dengan kritis. Tapi dengan tata bahasa dan sikap yang bijak. Dan dampingin dia. Jadi tidak ada pelarangan untuk kita menyampaikan satu kesalahan. Dan jangan mengatakan kalau kita menyampaikan satu kesalahan itu adalah menghakimi. Apa sih kalau gitu Ibu Yohana menghakimi itu? Kita perhatikan. Menghakimi adalah selalu berusaha mencari-cari kesalahan orang lain untuk menjatuhkannya. Nah itu menghakimi. Menghakimi perhatikan. Menghakimi adalah berusaha mencari-cari kesalahan orang lain untuk menjatuhkannya. Nah dia udah benar. Bukan dikasih apresiasi. Udah tahu bahasa kasihnya apresiasi. Malahan dijatuhkan. Membuat dia tidak pede dan gak bisa maju. Dampingi dia. Untuk memperbaiki kesalahannya. Poin kedua. Menghakimi adalah memberikan cap dan label. Cap dan label atau julukan pada seseorang. Padahal orang itu tidaklah seperti itu. Mungkin memang orang itu pernah melakukan suatu kesalahan namun tidak menjadi kebiasaannya. Contoh. Ember. Perkataan ember. Radio butut. Ih jelek. Sok suci Nah, sering sekali kita memperhatikan banyak sekali di sekeliling kita terjadi hal-hal itu.
orang lagi ngobrol, orang lagi bersaksi, orang lagi menyampaikan sesuatu, dan dia tidak tahu. Tiba-tiba dia lewat ember. Nah, memberi label-label, cap-cap, julukan yang tidak baik. Nah, itu ya kita perhatikan. Kalau saya waktu SD, saya selalu dikasih julukan apa? Si jangkung, karena saya memang jangkung banget. Dan yang selalu mengatakan saya si jangkung itu adalah orang yang hotentot banget. Tapi puji nama Tuhan, sejak saya usia kecil, ayah saya dan ibu saya selalu mengatakan, saya kalau nangis, selalu mereka mengatakan, Meh, kamu cantik justru tinggi. Membuat saya pede banget, karena bahasa kasih saya memang kata-kata dukungan. Jangan dibalas. Itu yang selalu orang tua saya sampaikan. Kalau saya lewat selalu mereka, si jangkung. Nah, dan karena kejangkungan saya itu, saya selalu juara kalau berlomba berenang. Dan bahkan pernah masuk PON daripada NTB. Dan perkataan biasa kalau label julukan itu keluar, ada dari dasar-dasar, ada perasaan yang tidak suka. Kalau orang itu lebih bagus daripada kita. Nah itu, jadi kalau ada orang mengatakan memberi julukan label, cekin aja. Ampuni, maafkan, pasti kita lebih unggul dari dia. Amin. Nah kita lanjutkan poin ketiga daripada arti daripada menghakimi adalah menyalahkan atau menuduh seseorang sebelum tahu persoalan yang sebenarnya lalu memberi hukuman terhadap orang itu. Misalnya ini orang tua yang sering ya kasih kepada anak misalnya, apaan sih kamu? Masa begitu aja kamu nggak bisa? Lah kenapa kamu pukul dia? Padahal dia survive, dia sudah dipukul, jadi dia pukul balik. Nah itu loh, dia pukul balik. Jadi dia pukul balik untuk survive. Tanya dulu akar masalahnya, dudukan persoalannya, baru kita memberi arahan. Atau kalau memang harus dihukum, hukum yang sesuai dengan umurnya. Hukum yang sesuai dengan kesalahannya. Jadi jangan diambil rata semua. Amin. Jadi jangan langsung menuduh. Jangan langsung bercuap-cuap. Para mami-mami itu ya langsung mencuap-cuap. Papi-papi begitu dengar langsung kadang main gebuk, main salahkan. Nah itu yang mesti diperhatikan. Umumnya ini ada di keluarga ya. Atau di satu rapat langsung menghakimi, langsung menghukum. Mengatakan dia nggak boleh lagi pelayanan dan lain sebagainya. Ini hanya contoh kecil loh ya. Nah menghakimi adalah, poin keempat adalah menganggap diri sendiri lebih benar daripada orang lain. Nah ini yang sikap-sikap seperti itulah yang dikatakan oleh Kristus Yesus Tuhan sebagai sikap yang menghakimi. Jadi misalnya, padahal sungguh-sungguh dia sudah ngomong, terus ditegur, dikritik. Dia langsung mengatakan, tidak, saya tadi tidak pernah berkata-kata demikian. Saya nggak pernah ngomong begitu, pasti kamu salah dengar. Padahal dia sudah ngomong. Nah itu yang kita harus perhatikan tadi tentang watak pengikut Kristus ada 3 poin. Asli, murni, betul-betul watak Kristus. Kedua, watak yang asal-asalan, aspal, asli tapi palsu. Terus watak yang abal-abal. Tadi saya sudah membahas. Terus sikap hati yang perlu diketahui dilakukan oleh seorang pengikut Kristus. Tadi sikap terhadap saudara seiman. Di sana ada dibagi jangan menghakimi, terus definisi tentang menghakimi. Sekarang kita masuk ke poin B. 1B adalah perlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan. Jadi perlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan. Itu ada di ayat 12, saya perlu mengingatkan kembali. Di sana ditulis, segala sesuatu yang kamu kehendaki
supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Nah, jadi ayat 12 ini jelas mengatakan kita kalau mau diperlakukan dengan baik, kita kalau mau dikasih senyum, kita duluan senyum. Tapi jangan sembarangan senyum kiri kanan. Nanti dibilang perlu ke psikiater, ya. Jadi kalau kita misalnya lewat ke depan satu orang dan kita udah kenal baik, jangan buang muka, tapi beri senyum ramah, sapa, shalom, pasti dia akan sapa kembali. Tapi kalau kita buang muka, tentu orang juga pikir, lah ada apa nih? Aduh, aku mungkin gak perlu menyapa dia. Nah, itu sebelum ayat 12, di ayat 1 sampai 5. Sungguh-sungguh Kristus Yesus sudah melarang kita menghakimi, mencari-cari kesalahan, menuduh, memberi label, julukan kepada orang lain. Nah, dan di ayat 12, kalau engkau mau diperlakukan demikian, perlakukan orang lain dulu. Artinya kalau engkau tidak mau dibenci, jangan kita benci. Kalau engkau tidak mau dihakimi, jangan menghakimi. Kalau engkau mau hargai orang lain dulu. Jadi selalu kita memperlakukan orang lain, nanti kita akan menuai diperlakukan dengan baik. Nah, sering hal-hal ini tidak dipedulikan. Asa bodoh lah, dia tadi, wah sudah begitu saya nggak mau. Nah itu, jadi akhirnya dia tidak akan menuai daripada apa yang sudah dia tabur, yaitu nggak peduli, cuek orang. Mengapa mereka tidak mau berlaku ramah seperti Kristus Yesus, padahal yang sudah memberi teladan dengan khotbah di bukit ini? Mengapa dia nggak peduli? Pertama, dia tidak mau melihat kebenaran dan dia tidak peduli dengan kebenaran. Poin kedua, dia tidak bisa merelakan. Dia tidak bisa merelakan untuk harga dirinya lebih menyangkal diri, menyapa orang lain dulu. Nah itu tadi saya memakai contoh menyapa ya, yang simpel, yang paling simpel, yang sering kita lihat orang lain lebih suka buang muka daripada menyapa orang lain. Padahal dengan sedikit shalom, menyapa, apa kabar, kita udah menabur kasih, menabur kedamaian, menabur keramahan, dan kita akan menuai. Nah, poin ketiga, tidak pernah mau kalah. Waduh, sepatunya lebih bagus dari saya hari ini. Saya nggak suka hari ini, jadi ibadahnya nggak enak. Aduh, hari ini meetingnya nggak enak. Hari ini keundangannya nggak enak. Semua nggak enak karena sepatunya atau gaunnya lebih beda dengan orang lain lebih unggul. Dia langsung merasakan tidak mau kalah dan dia nggak peduli apa-apa. Bete banget, wah luar biasa sekali. Nah, mengapa tidak mau peduli? Poin keempat yaitu tidak rela melepaskan atau tidak rela untuk berjiwa besar. Poin kelima, tidak peduli lagi hati nurani. Pokoknya gue mau bales ya bales. Nah, tidak peduli lagi dengan hati nurani. Sehingga Kristus Yesus, Tuhan, perlu dikhotbah di pasal 5, 6, dan 7 ini, khotbah di bukit ini, sampai di ayat 12-nya mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh, dikatakan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kita perhatikan. Ada satu tokoh hamba Tuhan yang sudah go internasional bernama Reverend Cindy Jacob. Cindy Jacob seorang yang sungguh-sungguh pelaku firman Tuhan yang sangat sudah menuai apa yang hasil taburannya, juga memberi contoh untuk wanita-wanita di dunia pengikut Kristus maupun yang belum ya. Dia selalu
dia tahu dirinya siapa. Seorang hamba Tuhan, dia tahu dirinya siapa. Seorang istri, dia tahu dirinya siapa. Seorang mami dan mertua. Dia nggak pernah meremehkan firman Tuhan. Meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan di Amsal 13 ayat 13 mengatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Nah, dia tahu dia seorang istri yang harus tunduk hormat kepada suami. Dia tahu dia seorang mami yang bertanggung jawab untuk merawat anak-anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Dia tahu dia seorang mertua yang harus memberi contoh kepada menantunya. Dan sampai padahal dia mendapatkan julukan apa? Jenderal peperangan rohani. Tapi istri ini, Cindy Jacob ini sangat luar biasa sekali. Dia selesai pelayanan, dia selesai khotbah, dia sampai rumah. Padahal dia lebih terkenal daripada suaminya. Dia tetap lepas baju kebesaran pelayanannya, dia pakai baju rumah dan dia memakai celemek, dia masuk ke dapur, cuci piring, masak, meladeni serve suami dan anak-anaknya. Dan dia mengatur rumahnya, tempat tinggalnya sampai sedemikian nyaman dan kondusif untuk keluarganya tinggal dan merasa nyaman sekali. Dan percaya atau tidak, sekarang anak laki-lakinya sudah mengikuti jejaknya sebagai pelayan Tuhan. Dan dia adalah pendoa syafaat jenderal peperangan rohani. Jadi saat engkau adalah seorang istri, seorang perempuan, jangan jual mahal. Jangan suka ngambek-ngambek. Jangan suka, wah, saya ini loh, kalau kamu mau saya adalah istri, saya lebih pintar dari kamu. Jangan jual mahal. Atau seorang suami mengatakan, saya kepala keluarga. Wah, mulai otoriter, mulai melayang tangan kakinya segala macam. Dan sok harus di-serve. Dan saya memperhatikan kalau video tentang kehidupan sehari-hari Cindy Jacob, kadang suaminya serve istrinya. Sebaliknya istrinya serve suami dan anak-anaknya. Mereka saling. Itulah perkawinan dan rumah tangga. Jadi sungguh-sungguh seorang istri, seorang Cindy Jacob, dia tunduk hormat kepada suami. Jadi kita istri-istri, perempuan-perempuannya Tuhan, hormatilah suamimu. Suaminya Tuhan, pria sejatinya Tuhan, tudungilah istrimu, covering mereka. Sayang mereka, karena mereka adalah penopang, penolong, pendamping hidupmu sampai Kristus menjemput kita. Amin. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nggak perlu menjadi abal-abal, nggak perlu menjadi aspal, nggak perlu munafik. Sampai Tuhan Yesus mengatakan di Injil Matius, Pasal 23 ayat 27 sampai 28 mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini kamu orang-orang munafik. Kita rasa seolah kasar sekali. Tapi Kristus Yesus adalah menunjukkan contoh bahwa dia jujur, dia apa adanya. Dia memiliki prinsipil yang tegas, standar, watak yang tinggi. Jadi dia tegas tanpa kompromi. Lanjut, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Dan sampai di ayat 33, Kristus Yesus dengan tegas mengatakan, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman
neraka. Dia sangat tidak suka dengan kemunafikan. Dan dia di frasa ini dia mengatakan kepada siapa, dia menunjukkan kepada siapa. Dia menunjukkan jelas sekali kepada Herodes. Dia tidak suka sekali hal itu sampai dia mengatakan, hai keturunan ular beludak. Sampai dia mengatakan, saya nggak suka dengan cara demikian. Dan dia tegas sekali mengatakan, ada perkataan anjing liar. Wah, pokoknya dia menunjukkan perkataan. Dia tidak bisa diajak kompromi. Nah, itu yang jelas sekali dengan tegas dia mengatakan, jangan munafik, di depan sama di belakang kau beda. Di luar dan di dalam engkau beda. Kita perhatikan sekali sampai dia mengatakan kepada hal demikian, dia tegas sekali, keturunan ular beludak. Jadi kemunafikan, dia tidak suka sekali tentang kemunafikan. Sampai dia mengatakan tentang ahli Taurat dan orang Farisi, kuburan yang dilabur putih. Jadi kita harus memperhatikan kalau Kristus Yesus Tuhan sudah mengatakan demikian, kita harus ikuti apa yang Tuhan katakan. Amin. Nah, kita lihat selanjutnya, Kristus Yesus Tuhan mengajak kita memperhatikan hubungan terhadap sesama. Ya, pertama hubungan terhadap sesama, saudara seiman. Hubungan terhadap tadi pertama saudara seiman, terus poin selanjutnya sikap terhadap Bapak Surgawi. Kalau tadi tentang saudara, relasi kita dengan saudara seiman. Sekarang relasi kita dengan Bapak Surgawi. Dan di sini jelas sekali di ayat 7 sampai 11 dikatakan kita perlu memiliki sikap terhadap sesama, maka dan kepada Bapak Surgawi, dan dikatakan menunjukkan suatu kedekatan yang erat antara anak dan bapak dan anak, di mana sebagai anak kita harus menjalin relasi, hubungan yang baik, yang erat dengan Bapak Surgawi. Melalui apa? Melalui doa, ora et labora, berdoa dan bekerja. Kalau engkau bekerja, engkau tidak berdoa, itu juga percuma. Jadi engkau sudah bekerja, engkau harus menyirami pekerjaanmu dengan doa-doa. Sehingga jelas sekali dikatakan di ayat 7 sampai ayat 11, khususnya ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya kita perlu bertindak. Nah, hal doa dan bekerja itu sangat sederhana sekali, tetapi mengandung unsur yang sangat penting yang harus kita ketahui dan lakukan dalam 3 bagian. Pertama, A, pengetahuan, kedua iman, dan ketiga C, keinginan. Jadi kita perlu memiliki pengetahuan melalui kita belajar firman Tuhan siang dan malam, bersekutu erat dengan Tuhan, sehingga pengetahuan, pengenalan akan Tuhan makin meningkat, sehingga kita makin mengerti apa sih yang maunya Tuhan, relasi kita dengan Tuhan terjalin dengan baik, kehendaknya pun kita bisa lakukan. Yang kedua, iman itu kita perlu melalui pengetahuan, kita harus memiliki iman sungguh-sungguh percaya, maka apa yang kita minta, apa yang kita cari, apa yang kita ketok, itu kita dapati sehingga kita mengalami berkat-berkat yang berlimpah. Nah, keinginan yang poin ketiga itu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, kita percaya. Kalau kita berdoa dan bekerja, keinginan itu akan terpenuhi dan diberikan kepada kita. Oke, melalui sikap yang benar dalam berelasi dengan sesama dan istimewanya hubungan dengan Tuhan,
kita harus melakukan melalui sikap hati yang benar. Nah, kalau melihat sikon saat ini, krisis kesehatan pandemi COVID-19 masih terus akan berlanjut. Bahkan akhir-akhir ini angka-angka yang terpapar begitu melonjak tinggi banget. Melihat sikon ini menjadi satu kesempatan untuk kita saling peduli, saling memperhatikan, itu memang tidak mudah. Tidak mudah, tidak gampang. Cukup sulit untuk kita belajar mengerti. Tapi kita perlu mengerti dan memberi empati kita kepada orang lain melalui empati yang dalam. Sehingga melalui empati yang dalam, melalui relasi yang baik, melalui kepedulian kita, kita tidak mudah untuk menghakimi perasaan orang lain dan melukai hatinya. Tapi kita bisa bersama-sama dengan mereka tercipta lingkungan keluarga yang nyaman, damai, penuh kasih dan perhatian. Mungkin pandemi tidak akan berlalu dalam waktu dekat dan belum berlalu. Bahkan dikatakan pandemi akan berubah menjadi endemi. Pun kita tetap harus tenang, kita tetap memiliki sikap hati yang tenang, sikap hati yang penuh Kristus, sikap hati yang berpaut erat dengan watak asli Kristus. Kita tidak takut menjalani kehidupan ini. Karena kita memiliki komunitas, kita memiliki teman yang saling peduli, kita tidak berjalan sendiri. Menghadapi semua itu bersama-sama, tentu kita akan menuai hasil yang sangat luar biasa, menakjubkan dalam Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh keajaiban, Tuhan yang hidup, Tuhan yang melindungi dan memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat berhari Minggu dengan keluarga yang terkasih. Mari kita masuk ke dalam doa, biar melalui pendengaran kita, iman kita timbul. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba yakin dan percaya Roh Kudus akan memetraikan semua firman Tuhan yang disampaikan, sehingga setiap kami mengalami pertumbuhan dan berkat. Angkat hatimu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan Raja, Juru Selamat umat manusia, dan persekutuan yang intim, manis dan kudus bersama dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Kristus datang kedua kali. Terimalah semua dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Sepakat katakan amin.